Baik, kita kembali lagi di episode selanjutnya di Teachers Lunch. Kita hari ini, untuk episode ini kita akan membahas tentang satu metode lagi yang baru. Mungkin agak sedikit baru dibandingkan yang lain ya. Kita kembali lagi, nama saya Subhan, dengan Pak Reskan, Pak Richard, dan Ibu Ember. Yes. Yes. Sebelum kita masuk ke topik, saya ingin bertanya dulu ke kalian. Yang pertama itu adalah kita kan sebagai dosen mempunyai kewajiban yang lain ya, yaitu adalah penelitian. Yes, betul. Penelitian ya, maksudnya penelitian. Pasti familiar dong dengan yang namanya research methodology. Tentu familiar. Atau scientific methodology. Yes. Menurut kalian apakah scientific methodology itu kira-kira bisa nggak diterapkan ke dalam kelas misalnya? Misalnya kelas kita dibikin satu pembelajarannya itu seperti kita membuat penelitian misalnya. Oke. Tapi kayaknya kita perlu klarifikasi dulu ya kali ya, itu scientific yang dimaksud itu apa aja di dalamnya gitu ya. Nah, maksudnya saya yang selama ini kita lakukan kira-kira bisa nggak itu masuk ke dalam situ misalnya? kalau kita penelitian ngapain ya biasanya? Observe Apa pertama kali kita ngapain? Observasi kan dulu? Observasi ya, salah satunya observasi biasanya kan ya. Observasi dulu biasanya. Kalau observasi saya yakin bisa di kelas, karena kan kita juga harus melihat dulu kan mahasiswa atau siswa kita seperti apa, kita kenali dulu mereka, kita pelajari profil mereka, pengetahuan mereka sampai mana gitu ya. Biasanya observasi. Kalau Pak Reskan kira-kira Bisa mungkin, karena tadi kan dimulai dari, kalau scientific sendiri kan mulai dari observasi dulu, identifikasi masalah dulu, baru habis itu kan pembentukan resist questionnya kan, ya, pertanyaan, baru bertanya, memformulasikan pertanyaan. Yes, betul. Kalau Belmar kira-kira gimana? Ya, saya setuju sama Pak Richard dan Pak Reskan, itu cocok karena kita melatih siswa kita untuk menggali data, menggali informasi, dan mengolah informasi. Setelah bertanya, kita mencari informasi ya. Kemudian diakhiri dengan kira-kira diolah dulu, dianalisa, disampaikan hasilnya. Karena itu membantu siswa kita melatih kemampuan berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis ya. Jadi secara sistematis ya berpikirnya ya. Jadi kita sama setuju ya bahwa tadi research method tadi bisa sebenarnya kita masukkan ke dalam pembelajaran ya. Dan ini sebenarnya juga sudah diusahakan oleh Kementerian Pendidikan di negara kita melalui kurikulum 13 dulu. Oh ya. Jadi kurikulum 13 dulu itu sekarang sudah jadi kurikulum mereka ya. Sebelumnya itu adalah kurikulum 13 yang hasil revisi itu menggunakan scientific approach. Yang mana mengadopsi scientific approach yang biasa kita lakukan sebagai peneliti. Stepnya pun atau langkah-langkah di dalam pembelajarannya pun akhirnya mengikuti apa yang kita lakukan dalam penelitian. Makanya ada 5 penelitian. Yang kita bahas hari ini nanti adalah bagaimana 5 langkah-langkah ini kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi nanti yang kita akan diskusikan lebih misalnya di step pertama yaitu adalah mengamati atau observasi. Itu bagaimana nanti kita dalam kelas misalnya observasinya seperti apa misalnya. Kemudian yang langkah kedua adalah bertanya. Jadi kita mulai dulu aja langsung pertama ya. Yang pertama adalah langkah mengamati. Kira-kira menurut Pak Reskan dulu deh misalnya. Mengamati, kalau kita definisikan mungkin mengamati itu adalah mencari dulu misalnya di sekitar kita itu yang patut untuk dijadikan bahan atau dijadikan materi mungkin ya. Tapi kalau dalam di kelas biasanya kan sudah ada topik-topik tuh biasanya, kalau di LPS kita kan biasanya dari meeting 1 sampai 16 sudah ada. Jadi penelaahannya atau pengamatannya itu berdasarkan topik dalam pertemuan itu mungkin. Contoh misalnya di kelas linguistik misalnya belajar tentang apa itu bahasa. So mungkin aja pengamatannya hanya melihat satu sama lain menggunakan bahasanya, misalnya bahasa masing-masing ya. Yes, bahasa daerah misalnya bahasa ibunya masing-masing. Kalau itu jadi bagian mengamati. Kira-kira menurut Pak Richard gimana sih itu? Maksudnya kalau mungkin lebih jadi bahkan ke kelas bahasa Inggris SMA misalnya atau SMP. Itu kan tadi mengamati pas sudah di dalam kelas ya. Tapi menurut saya pun kita juga bisa mengamati di luar kelas sebenarnya, sebelum kelas itu dimulai mungkin kali ya.
seperti misalnya kita mengamati si siswanya, misal kita pelajaran bahasa Inggris, kita mengamati si siswanya ini kira-kira mereka sudah sampai mana sih sebenarnya kemampuan mereka itu kan bahasa Inggris ya terlihat kan bisa dari macam-macam ya. Misalnya dalam sehari-hari apakah mereka ada nih ngomong pakai bahasa Inggris sama teman-temannya. Oh iya betul. Kalau misalnya mereka ngomong tuh bahasanya bagaimana, sudah benarkah, apakah sesuai grammar kah, atau ada yang masih salah atau ada yang masih salah. Nah itu nanti kan dengan hasil pengamatan itu kan jadi bahan kita untuk belajar gitu kan. Oh iya. Untuk bahan untuk diajari. Ya itu sih mengamati dulu ya. Lebih ke personal ya kalau ya, ini. Personal. Kalau Bu Emara kira-kira bagaimana? Oke, kalau menurut saya observing, mengamati ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk semua orang. Nampak sederhana tapi sebenarnya tidak mudah. Nah, di sini sebagai teacher peran kita adalah memfasilitasi apa yang harus diamati oleh siswa. Nah, jadi sebagai fasilitator sekali lagi teacher itu harus mengemas benda yang akan diamati oleh siswa. Tidak hanya teks saja, mungkin kalau misalnya teacher paham di kelasnya siswanya lebih banyak yang audiovisual, mungkin bisa mengamati video ya, audio itu. Dan video tadi ya. Iya, karena memang sekali lagi observing itu tidak mudah, maka di sini teacher harus kreatif dalam mengemas bahan yang diamati oleh siswa seperti itu agar prosesnya lebih menarik minat siswa. Itu sih, Pak. Jadi merangkum dari tadi ya sebenarnya berarti dalam proses mengamati ini teacher sebagai fasilitator menyediakan bahan sebenarnya. Selain tadi mengobservasi kemampuan mereka pribadi, juga menyediakan bahan yang akan diamati oleh siswa. Tidak hanya, jadi kembali lagi kita dulu kemarin ngomongin tentang teks itu tidak hanya teks tertulis tapi juga audio visual. Audio visual tadi misalnya ditontonkan sebuah video atau didengarkan sebuah lagu, didengarkan sebuah misalnya conversation misalnya, atau misalnya ada teks tapi teksnya misalnya yang lebih menarik, misalnya cerita dan sebagainya yang bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka dengan senang hati mengobservasi atau mengamati teksnya tadi ya. Berarti seperti itu. Kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah tadi setelah mengamati membuat pertanyaan. Ini atau menanyai. Pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaannya nanti tergantung sesuai dengan teks yang mereka amati. Jadi setelah mengamati itu mereka diminta untuk memiliki pertanyaan atau mereka akan ditanyakan gap knowledge-nya apa, mereka yang tidak mereka ketahui di dalam teks itu apa. Nah, kira-kira seperti apa kalau kayak gitu? Oke, jadi kalau menanya atau questioning itu adalah tahap lanjut dari observation sebagai salah satu bentuk respon sebenarnya, Pak. Respon dari apa yang sudah mereka perhatikan. Nah, stage ini juga sebenarnya bertujuan untuk menstimulasi rasa penasaran dan mengkonfirmasi sejauh mana sih siswa kita ini dapat merespon informasi yang sudah disajikan tadi, entah dari yang di awal tadi video yang diobservasi tadi. Nah, di sini sebenarnya tidak mudah juga sebenarnya kan, karena itu tadi kembali ke kemampuan siswa. Tidak semua siswa itu dapat immediately merespon apa yang mereka sudah saksikan, mereka simak seperti itu. Nah, di situ sih PR-nya sebenarnya. Kalau menurut Pak Richard kira-kira gimana? Ya ini kan tadi saya flashback sedikit ke observation ya. Tadi kan sempat dijelaskan itu adalah gurunya yang observe. Dari Bu Emer itu siswanya yang observe. Jadi di sini jadi ada sebenarnya observasi itu bisa dilakukan oleh baik dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian apa tadi yang kedua? Questioning di sini kan berarti kita sudah masuk ke dalam proses pembelajaran yang mana itu observasinya adalah lanjutan dari si siswa. Yes, karena ketika mereka disajikan sebuah materi tadi ya, dan mereka mengobservasi materi itu, dalam hal ini adalah mereka mempelajari materi itu kan menimbulkan suatu pertanyaan jadinya ya. Ada semacam refleksi pada diri mereka, kira-kira ada bagian mana atau part materi mana yang sebenarnya saya masih belum mengerti, dan nantinya itu kan menjadi sebuah apa kita bilangnya kalau di penelitian itu masalah ya, masalah. Problem ini yang harus diselesaikan, yang mana problem ini harus dirumuskan dulu dari jadi sebuah kalimat tanya di benaknya si siswa gitu. Kira-kira
apa sih jawaban untuk problem ini gitu. Nah disitulah terjadi questioning. Menurut saya sih itu. Kalau Paras kan gini, kayaknya kalau saya melihatnya adalah balik, kita sama sih kayak Pak Richard tadi, kayak kita balik dulu. Jadi kan misalnya ada sebuah teks gitu tadi ya. Jadi proses mengamatinya kan dia akan mengamati teks itu dari berbagai sudut, terutama dari sudut pandangnya si siswa. Ini kan kita balik ke siswa kan dia. Ya, siswa diminta untuk mengamati. Jadi gurunya ngasih sebuah teks, mau apapun itu bentuknya, siswa mengamati. Dari hasil pengamatannya pasti dia akan muncul rasa ingin tahu yang pada akhirnya akan memunculkan pertanyaan. Misalnya contoh gini aja nih, Teachers Lounge misalnya. Kenapa ya di situ ada tambahan mikrofon misalnya? Ya. Ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan. Makanya di bagian yang kedua ini isinya adalah menanya. Tapi ranahnya sebenarnya mengidentifikasi sesuatu di dalam teks yang tadi pada saat mengamati. Dari bahan yang mereka pelajari tadi, mereka yang observasi di awal tadi. Iya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah mencari informasi. Mencari informasi terkait dari pertanyaan tadi. Jadi ini semua berkaitan ya. Jadi mau observasi, dari observasi dapat pertanyaan tadi, berdasarkan pertanyaan tadi, maka siswa diminta untuk mencari informasi. Kira-kira di kelas seperti apa kira-kira? Straightforward berarti ya. Straightforward. Dari pertanyaan, maka untuk menjawab pertanyaan itu dicarilah informasi yang relevan dengan pertanyaan tadi. Itu. Oke, misalnya gini aja lah, kita kasih contoh aja. Ini lagi aja dipakai. Ada Teachers Lounge. Ya, Teachers Lounge begini, terus ada mikrofon di situ. Maka yang muncul pertanyaan adalah kenapa modelnya harus begitu misalnya. Lalu dia akan cari informasi, oh ini dipakai di mana nih? Oh ternyata ini dipakai sebagai background untuk podcast. Oh tentu saja podcast menggunakan mikrofon misalnya. Nah, jenis mikrofon seperti itu misalnya, jenisnya seperti apa? Seperti itu. Kenapa harus mikrofonnya seperti itu misalnya? Lalu misalnya kenapa namanya Teachers Lounge? Kenapa teachers bukan students misalnya? Ya, betul. Karena semua penutur di situ adalah guru misalnya, atau dalam hal ini lecturers misalnya. Itu jadi menggali informasinya itu berdasarkan teks yang sudah didapat, lalu muncul pertanyaan, baru dicari sesuai konteksnya di dalam situ. Kayaknya gitu kali ya mungkin. Mungkin seperti itu. Yang lain apakah ada tambahan atau mungkin ada pendapat? Ya, oke. Kalau Pak Res kan tadi kan langsung mencontohkan spesifiknya kasus. Oke. Ini saya coba tarik untuk gambar yang lebih luas lagi gitu. Sebenarnya ya betul, jadi kalau misalnya kita punya pertanyaan, ya pastinya untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mencari informasi ya, simple logiknya begitu. Nah, dari mana kita dapat informasi itu ya? Tentu dari macam hal ya, bisa sesuatu yang di luar teks itu. Ya. Kalau misalnya kita disajikan suatu teks, ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi ulang, kita misalnya konfirmasi lebih lanjut gitu ya tentang apa yang di dalam teks itu dan tidak disajikan dalam teks itu, kita bisa cari dari sumber lain. Sumber belajar lain bisa kita cari di teks lain yang konteksnya sama dengan itu, bisa juga kita cari di internet ya, salah satunya internet itu bisa kita cari, atau dari buku-buku lain, sumber-sumber lain yang nantinya akan menambah informasi tertentu yang belum tercover di dalam teks itu, yang kemudian ini menjawab pertanyaan kita. Misalnya kayak tadi itu mikrofonnya kenapa itu gitu ya, saya cari sumber lain, mikrofon seperti ini biasanya dipakai di mana, spesifikasinya biasa dipakai di mana, oh ternyata sering dipakai podcast, gitu. Saya izin menambahkan Pak. Harus izin ya? Perlu izin dong. Ada birokrasinya nih. Oke, jadi kalau saya berusaha melihat dari teacher's point of view, jadi kalau di tahap observing tadi, di situ teacher sebagai fasilitator sekali lagi harus benar-benar memilih bahan atau media yang menarik untuk diamati siswa. Oke. Terus kalau untuk tahap questioning, nah tidak semua siswa itu bisa merespon apa yang dimaksud dari media yang mereka amati. Nah, di sini sebagai fasilitator sekali lagi teacher bisa masuk untuk men-trigger pertanyaan gitu. Kalau tidak ada respon, mungkin teacher bisa nanya balik, nanya duluan seperti itu kan. Jadi ya jangan dibiarin
siswanya diam aja gitu kalau misalnya tidak ada respon sama sekali. Nah terus di tahap experimenting, di situ siswa sudah mulai mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya mereka belum temukan kan. Nah di sini sebagai fasilitator, teacher itu alangkah lebih baiknya menyediakan, memberitahukan atau mengajari siswa bagaimana sih kita mencari sumber yang baik, yang kredibel. Karena kalau misalnya kita kasih tahu, oke silahkan cari di buku, di internet, itu kan sangat umum ya. Dan tidak semuanya kredibel, tidak semuanya itu dapat dipercaya lah sumbernya. Nah di situ peran guru untuk memberikan mengarahkan memberikan informasi tentang siswa, begini loh cara kita mencari informasi yang dapat dipercaya, yang bisa kita olah untuk tahapan diskusi atau tahapan selanjutnya. Nah, itu menarik tuh sebenarnya yang kata Bu Emer perihal bagaimana si gurunya itu men-trigger si siswa ini untuk bertanya. Karena problemnya Indonesia itu biasanya begini, kita kasih teks, tapi pas kita tanya kira-kira ada problem apa, mereka nggak tahu. Karena mereka hanya tidak ada keinginan untuk bertanya tadi. Itu dia. Makanya kita harus melatih critical thinkingnya si student. Itu biasanya berarti ya. Orang Indonesia kan kebanyakan siswa Indonesia kan begitu. Bahkan kalau kita tanya begitu ya, kira-kira bagian materi apa yang sebenarnya kalian belum ngerti? Sebenarnya mereka bukan tidak tapi sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka tidak mengerti. Itu yang takutnya di situ. Mereka tidak tahu masalah mereka apa. Nah, itu dia. Tidak tahu kuadrat itu ya. Tidak tahu. Mereka tahu punya masalah apa, tapi nggak tahu masalahnya di mana. Titik masalahnya di mana, mencari tahu titik masalahnya di mana pun mereka nggak bisa. Tapi mereka tahu mereka memiliki misalnya saya kurangnya di mana dan sebagainya. Makanya metode ini salah satu metode yang sebenarnya approach atau pendekatan yang memicu siswa untuk berpikir lebih kritis, karena dari awal sudah diajak untuk bertanya ya. Jadi di awal disuruh mengamati, kemudian bertanya, kemudian yang terakhir tadi yang ketiga adalah mencari informasi dari berbagai macam sumber informasi yang kredibel ya, yang jelas. Dan tugas guru sebagai fasilitator adalah memantik mereka untuk bertanya dan akhirnya mengarahkan mereka mencari informasi-informasi dari tempat yang lebih jelas, yang valid lah ibaratnya, dari berbagai macam sumber. Itu dari tiga dari 5 langkah. Untuk 2 langkah berikutnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Ya, kita kembali lagi ke segmen yang kedua. Kita akan lanjutkan, tadi sudah 3 step atau 3 langkah. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Yang keempat adalah mengasosiasikan informasi yang sudah ada atau mendiskusikan informasi yang sudah ada. Jadi dalam step ini adalah guru menjadi fasilitator untuk memimpin diskusi antar siswa. Jadi nanti setiap siswa mungkin akan melaporkan hasil dari step sebelumnya. Step sebelumnya kan mereka mencari informasi nih. Akhirnya mereka mendiskusikan tuh masing-masing, menyampaikan informasi yang didapatkan. Kemudian didiskusikan, diasosiasikan, di dalam itu terjadi negosiasi informasi yang mana yang dianggap yang cukup untuk relevan dengan menjadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana? Pak dari Bu Emerald dulu, saya todong nih. Ekspresinya jangan tegang dong, jangan tegang. Ekspresi sehari-hari nih Pak. Kayak mengasosiasi, artinya mendiskusikan, saling sharing informasi yang sudah didapatkan ya. Ya seperti yang sudah Pak Suban tadi bilang tadi, sebenarnya karena saya melihat dari point of view-nya teacher, ya di sini teacher bertugas memandu, mengarahkan jadi moderator ya. Ya, untuk saling sharing seperti itu dari informasi yang mereka dapatkan. Memang ya kalau kita lihat lagi dari awal sampai keempat ini memang prosesnya mengarah ke critical thinking ya. HOTS. Higher order thinking. Mengetahui, menganalisa dan seterusnya. Kalau dari Pak Richard kira-kira? Ya kalau saya sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Suban tadi itu sebenarnya sudah menjawab semua ya, sudah merangkum semua, sudah dijelaskan. Saya sudah langsung tadi bertanya sekaligus menjawab ya. Harusnya langsung ya sip udah gitu aja. Ya, kalau saya sih sip. Jadi selesaikan di sini aja gimana? Oke.
apa tadi ya, analisis ya, mengasosiasikan, mendiskusikan. Ya, mendiskusikan yang pastinya kan nanti ada proses analisa juga di situ ya. Apakah yang kata Bu Emer tadi, ketika mereka sudah mengumpulkan informasi, ada banyak saling informasi didapat dari berbagai sumber, nanti mereka saling bertukar informasi. Kira-kira untuk permasalahan ini cara menjawabnya ini loh informasinya. Dari situ ternyata bilang, oh enggak, ternyata yang ini kayaknya masih belum, kurang relevan deh, harusnya pakainya yang ini informasinya. Itu ada proses diskusi juga ya, transaksi apa ya, konvensional ya. diskusi jadinya. Nah, kalau di di lapangannya yang secara realnya ya itu biasanya paling seringnya begitu ya, kita ketika memberikan sebuah tugas ke siswa, kita berikan teks, mereka mencari informasi lanjutan, pastinya ada proses diskusi, biasanya diskusi dalam satu kelas khusus gitu ya. Atau misalnya kayak kelas apa ya, ada salah satu mata kuliah di saya juga misalnya, ada tugas saya kasihkan satu topik, mereka carikan masalah tentang topik itu, mereka cari informasinya, diskusinya mereka tuh terjadi pada saat mereka di kelompok sebenarnya. Oh, terjadi di dalam internal kelompok sendiri berarti. Kelompok misalnya ada tugas kelompok gitu, mereka diskusi dalam situ. Nanti kalau misalnya fungsi gurunya sebagai fasilitator, gurunya bisa hadir pada saat mereka datang ke kita gitu ya, mereka berkonsultasi gitu. Konsultasi misalnya untuk konsultasi, misalnya mereka dikasih tugas itu tadi, konsultasi kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak atau Ibu tentang hasil diskusi kami. Gitu. Tapi kalau misalnya kelompok besar yang dalam satu kelas ya itu gurunya langsung di situ. Aja. Untuk memandu mereka kira-kira ya mengarahkan diskusi mereka lah. Seperti itu. Kalau saya tuh mikirnya sedikit berbeda. Ya serupa tapi tak sama. Jadi gini. Serupa tapi tak sama. Iya, idenya dapat dari pengalamannya Pak Richard tadi bahwa gini, kan setelah selesai proses pencarian informasi, mengumpulkan informasi yang relevan tadi, maka ini konteksnya kelas besar sekarang. Konteksnya kelas besar. Kalau tadi kan kelompok kecil ya. Yes. Konteksnya kelas besar dulu. Maka setiap individu yang mengumpulkan informasi tadi akan menyaring dulu. Ya, satu-satu dulu. Masing-masing individu dulu nyaring dulu. Di situ makanya di bagian menalar ini adalah bagian yang paling kritikal sebenarnya. Dia akan menyaring dulu kira-kira informasi yang sudah didapatnya itu benar-benar relevan nggak dengan itu. Menjawab tidak? Iya, menjawab tidak. Menurut dia dulu. Baru nanti setelah dapat, oh iya, menurutku relevan ini dengan alasan sebagai berikut. Baru dibawanya lah ke forum yang besar. Di forum itu disaring lagi nanti. Iya, berarti memang ada bermacam-macam saringan gitu ya. Nah, kalau dalam konteks kelompok kecil kayak punya Parja tadi, maka dalam kelompok itu disaring dulu, kemudian dibawa ke forum yang besar, kelas tadi. Diskusi antar kelompok jadinya. Diskusi antar kelompok jadinya. Maka masing-masing nanti akan memberikan penilaian terhadap informasi yang dibawa itu tadi. Jadi dan saat itu fungsi guru adalah sebagai memoderatori sebagai memoderatori antar kelompok atau antar individu tadi. Bagaimana cara mereka menegosiasikan informasi yang sudah ada. Kalaupun misalnya ternyata ada kesalahan paham, jadi guru yang bisa mengarahkan, meluruskan bagaimana cara memahami informasi yang sudah ada tadi. Di situ guru sebagai monitor. Sebagai monitor ya, berarti selain moderator juga memonitor. Maksudnya siapa tahu kan semua kelompok ternyata salah semua. Kita nggak tahu. Jadi tetap ada yang monitor, tetap ada guru. Jadi tidak lepas sangat lepas sekali, sangat free sekali enggak, tapi tetap guru tetap memonitor hasil dari diskusi mereka. Jadi bisa mengarahkan, memberikan feedback tentang itu. Tapi tetap motor utamanya itu ada di dalam ini tadi di dalam kelompok atau di dalam kelompok yang forum yang lebih besar tadi dalam menegosiasikan informasi yang sudah didapat tadi di step di step sebelumnya. Step yang ini khusus untuk menegosiasikan dan menganalisa ya, berarti informasi yang sudah ada. Makanya muncullah akhirnya masing-masing nanti bawa ide-nya, masing-masing saling tukar-menukar ide. Nanti yang mengakhiri, yang menengahi adalah gurunya. Gurunya yang akhirnya bisa merangkum semuanya. Oke. Berikutnya kita ke tahap yang terakhir atau langkah yang terakhir, yaitu adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan di sini mungkin akan agak berbeda antara mungkin kelas-kelas yang berbeda juga. Misalnya kalau kelas misalnya kelasnya science misalnya atau ilmu alam, bisa saja dia presentasi di depan atau mungkin ini. Nah, kalau di dalam kelas bahasa, kira-kira mengkomunikasikan
yang dipelajari itu bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Bisa aja misalnya nih ya, setelah selesai tadi semua konsolidasi dan ideasnya sudah terbentuk, idenya ditunjukkan bisa aja pakai infografis misalnya. Jadi proses mengkomunikasikan di situ kan tidak semerta-merta verbal kan? Tidak selalu verbal. Yes, bisa aja written, bisa aja melalui visual lagi misalnya. Nah, walaupun di awal tuh yang diambil misalnya visual juga, balik lagi jadi visual, cuma dengan apa ya, pendekatan dengan pendekatan yang memang sudah sudah melalui proses berpikir kritis tadi. Bisa aja sebenarnya. Jadi contoh misalnya ini tadi, kenapa ya dalam gambar ini nih harus muncul gambar mikrofon itu? Nah, dia nanti akan bikin bagan misalnya. Nah, konteksnya ini, lalu kenapa gambar yang muncul ini gitu. Jadi satu infografis yang bagus yang ada gambar-gambarnya gitu. Bisa aja gitu. Kalau Pak Richard gimana? Saya setuju sih sama Pak Rizkan itu ya. Ada banyak macam bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang sudah kita pelajari. Tapi ini kan saya coba berkaca dari pengalaman aja gitu ya, apa yang sudah saya lakukan selama ini. Yang paling sering itu memang presentasi, itu kan tadi yang dibilang ilmu sains ya. Tapi benar kalau di penerapan dalam bahasa pun, tapi saya nggak tahu kalau penerapan bahasa yang untuk level siswa yang masih agak beginner itu agak susah ya. Tapi kalau untuk yang pengalaman saya kan saya mengajarnya yang cukup advance lah ya, advance ke atas ya. Itu mereka sangat mudah untuk diajak untuk berpikir kritis tadi, dan juga kalau mengomunikasikannya adalah dengan cara tadi, misalnya tadi kan saya sangat senang sekali menggunakan metode membagi kelas jadi beberapa kelompok. Mereka saya kasih problem, mereka mencari informasinya sendiri, nanti ujung-ujungnya mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari terhadap intinya ada di ini tadi ya, mempresentasikan tadi di akhir per kelompok tadi setelah selesai tadi diskusi tadi ya. Di situ. Kalau saya sih sebegitu. Kalau Bu Emerald gimana? Saya menambahkan sedikit ya, sebelum ke tahapan yang kelima, terakhir mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan sedikit flashback ke belakang. Yang untuk tahapan experimenting dan associating ya, itu sebenarnya supaya Bapak Ibu teacher tidak bingung, itu bisa dilakukan secara simultan ya, secara langsung ya, masih paralel bersama-sama. Kadang memang digabung itu tahapan experimenting dan associating. Kayak menggali informasi, menyaring informasi, menggali informasi dan menyaring informasi sampai akhirnya membentuk sebuah pola pikir atau position, pendapat atau conclusion dari yang akhirnya dipresentasikan pada tahap akhir, yaitu communicating. Ya, ini cocok untuk class speaking seperti discussion, atau juga kalau mau writing itu cocok juga di pre-writing stage kan. Di situ mereka mengumpulkan banyak informasi sampai nanti akhirnya mereka memiliki keputusan atau untuk menulis apa? Punya tesis statement sendiri seperti itu. Akhirnya mengkomunikasikannya dengan menulis. Melalui menulis. Karena memang mengkomunikasikan tidak hanya verbal tapi juga bisa lisan. Bisa juga. Tidak hanya verbal tapi juga tertulis. Iya. Itu biasanya tertulis sama itu. Di mata kuliah ini sih writing yang yang ada mata kuliah pelajaran tentang sintesis tuh kayaknya cocok. Ya, ada itu sintesis. Dia menyaring informasi dari yang positif dan negatif digabung jadi satu misalnya. Pertanyaannya buat Bapak Ibu semua. Kalau di kelas linguistik itu gimana? Nah, gimana nih? Nah, Bapak yang ngajar linguistik gimana? Karena ada dua bapak-bapak Bapak yang ngajar linguistik gimana? Fokus di bidang linguistik. Tapi linguistik murni beliau sih yang lebih cocok ya. Kalau saya linguistik terapan kita dorong aja ya. Jadi pertanyaannya tanya sendiri, jawab sendiri. Mantap diri sendiri. Kalau ini aja deh, saya dari penerjemahan dulu deh, karena kan linguistik terapan ya. Kalau penerjemahan saya menerapkan yang tadi, misalnya saya memberikan teks untuk si siswa atau mahasiswa, minta tolong sama mereka terjemahan ini, tapi sebelum mereka menerjemahkan, mereka kan pasti observasi dulu teksnya seperti apa, baca dulu kan. Kemudian ketemu ada satu misalnya teks yang mereka sebelumnya masih belum tahu nih artinya apa, atau ada istilah baru gitu ya. Nah itu kan terjadi problem kan? Muncul pertanyaan, ini kira-kira artinya apa? Konteksnya pakai gimana? Nah mereka kan cari dari sumber lain, ya kan? Sumber yang banyak lah ya. Sumber yang banyak, akhirnya ketemu, dapat di situ, ya. Berarti itu sudah masuk apa tadi? Stage yang ketiga dan ketiga. Baru mengasosiasikan baru. Ya, kemudian yang keempat apa tadi, Sobat? Ya, diskusi asosiasi tadi, asosiasikan yang keempat. Ya, kemudian masuk kelima,
Komunikasikan itu kan berarti mereka sudah menulis membahasakan ya. Produk terjemahannya ada sudah ya. di situ. Tinggal mempresentasikan ya. Hasil terjemahannya ya. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi ada suatu istilah yang mereka nggak tahu, mereka cari dari luar, mereka sesuaikan dengan konteksnya, mereka presentasikan dalam bentuk teks tadi. Oh iya. Produk terjemahan. Kalau saya kan di bidang sosial linguistik nih, misalnya di SLA misalnya, di second language acquisition misalnya. Biasanya kalau ditranslasikan teks, kalau yang ini mungkin diberikan kasus. Ya. Sebuah kasus, kemudian mereka nanti akan bertanya misalnya dalam kasus ini dalam konteks social linguistic atau second language acquisition, bagaimana proses acquisitionnya, apa yang berpengaruh, inputnya seperti apa, misalnya faktor-faktor apa yang berpengaruh di situ, itu nanti bisa sebagai bahan pertanyaan mereka. Nah, mereka akhirnya mencari menggunakan teori-teori tadi, dengan mencari teori misalnya di buku bisa, misalnya di jurnal bisa, misalnya atau hasil penelitian orang juga bisa, nanti bisa diasosiasikan dengan kasus yang ada. Baru terakhir akhirnya baru mungkin nanti akan di bagian mengkomunikasikan itu membedah kasusnya. Setelah dibedah baru nanti dikomunikasikan bahwa apa yang terjadi di kasus itu adalah sudah secara teoritis memang sudah ada teoritis second language acquisition-nya. Jadi seperti itu. Kalau Pares kan yang linguistik murni bagaimana? Terjawab dengan karena memang model saintifik itu sendiri kan memang dimulai dari menanya tadi. Mengamati. Contoh misalnya di mata kuliah sosiolinguistik tadi. Maka yang bisa dibawa adalah misalnya bawa latar belakang mahasiswanya sendiri misalnya. Mereka dari berbagai macam suku dengan membawa bahasanya masing-masing. Maka itu mereka ngelihat situ dulu, oh iya setiap ada suku mungkin akan membawa bahasanya sendiri, silakan dilihat. Lalu nanti muncullah pertanyaan, maka mereka bertanya dengan ada suku lalu ada budaya dan mereka membawa pertanyaan itu sendiri, maka gitu, hubungan antara ketiganya apa? Misalnya Dayak, misalnya bahasa Dayak itu ada macam-macam jenisnya, itu kan kenapa bisa muncul banyak seperti itu? Itu kan pertanyaannya, salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah kenapa bisa terjadi dalam satu regional, satu daerah bisa muncul berbagai macam ragam bahasa. Itu pertanyaannya. Lalu mereka ngumpul informasi informasi dengan kawan-kawannya sendiri mungkin yang penutur bahasa yang sama tapi berbeda-beda gitu kan ya. Mereka ngumpul informasi. Kenapa? Oh, mungkin itu baru pertanyaannya, baru mengumpulkan informasinya. Oh, karena misalnya bahasa ini dipakai di sini karena memang daerah bantaran sungai misalnya. Bahasa ini modelnya begini karena dia penduduknya tinggalnya di daerah pegunungan atau perbukitan misalnya. Atau ada yang dipakai karena dia tinggalnya di tepian laut misalnya, di pesisir misalnya. Lalu mengumpulkan informasi. Dari situ juga mereka bisa ngambil informasi dari bahan bacaan, dari buku misalnya, dari pendapat para ahli dari situ untuk mendukung informasi yang didapat penemuan tadi. Baru habis itu dinalar itu ya mereka mengumpulkan semua informasinya untuk mengambil yang relevan agar nanti bisa ditarik kesimpulan dari situ, menjawab pertanyaan yang maka mungkin nanti bisa aja kesimpulannya, oh ternyata perbedaan bahasa itu disebabkan oleh berbagai macam hal, 1, 2, 3, 4 misalnya. Hal ini didukung oleh pendapat para ahli ini, berdasarkan ahli ini 1, 2, 3, 4 ahli. Di situ saintifiknya. Ya. Jadi tidak hanya menunjukkan ini loh informasinya, tapi mereka juga bisa membackup informasi itu secara ilmiah di situ. Gitu ya, kira-kira bisa nggak kalau begitu? Bisa. Cocok ya? Cocok. Pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, scientific approach ini kira-kira cocok nggak di kelas bahasa? Dan cocoknya di kelas yang seperti apa kira-kira? Kelasnya cocok, tapi yang biasanya intermediate ke atas levelnya. Intermediate ke atas ya. Skillnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Yes, betul. Karena kan kalau misalnya mereka tidak bisa berkomunikasi, ada hambatan komunikasi itu susah loh untuk melatih mereka untuk berpikir kritis. Kalau buat saya sih. Kalau Bu Emra? Ya, kalau menurut saya ini sekali lagi cocok diterapkan di kelas seperti yang Pak Richard bilang ya, intermediate level ke atas. Tapi sekali lagi ini sebenarnya nampak mudah, tapi sebenarnya ketika dieksekusi cukup kompleks juga. Karena dari tahap observing aja itu teacher
atau kita sudah harus benar-benar memfasilitasi konten yang relevan untuk siswa, relevan dalam artian kontekstual, tidak jauh dari hal yang mereka ketahui, tapi itu sekali lagi mereka harus mendapatkan ilmu baru dari apa yang mereka amati. Nah itu dia. Bisa aja dong digunakan untuk yang lower. Kira-kira lower bisa nggak? Kalau menurut Bapak kira-kira lower bisa? Kalau dari perbandingan antara pernyataannya Pak Richard dan Bu Emer tadi, kemungkinan bisa. Kemungkinan ada kemungkinan untuk dengan catatan si guru sebagai pemantik, fasilitator dan monitor tadi bisa menyesuaikan materi pengamatan awalnya itu sesuai dengan kemampuannya. Yes. Jadi misalnya kalau tadi kita contohkan semuanya kan advance tuh. Yes. Misalnya basic, pakai contoh saya tadi aja, basic speaking misalnya. Basic speaking misalnya dia dikasih gambar sebuah situasi. So, mereka cuma diminta untuk dalam situasi itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ya, misalnya vocabulary aja ya. Yes, tanyakan kira-kira mereka bertanya yang mana kosakatanya yang mereka tidak tahu misalnya. Misalnya situasi di airport misalnya. Karena topiknya pada satu traveling misalnya. Jadi ada situasi di airport. Kira-kira di dalam gambar ini ada nggak yang kamu nggak ketahui? Jadi misalnya ada siswa, Pak saya belum pernah ke airport, for example. Dibawa langsung ke airport. Dibawa ke airport. Bawa terbang sekalian. Bawa terbang sekalian. Jalan kan airportnya aja, bawa pesawat. Cuman hanya saja Pak yang saya khawatirkan itu di tahap selanjutnya. Ya, di mungkin di tahap ini ya yang lebih rumit ya, menggali informasi dan mengasosiasi tadi itu agak cukup kesulitan, kecuali atau ada tips gitu dari Bapak? Tergantung kita mau sedalam apa dan scientific apa informasinya mau digali. Oke. Jadi lebih ke kebutuhannya ya. Balik lagi ke role-nya guru sebagai monitor tadi. Dia akan memonitor siswanya mau sedalam apa dia. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah scientific approach tadi sangat bisa digunakan di kelas bahasa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Misalnya bagaimana tergantung kebutuhan si siswanya. Jadi sebenarnya stepnya bisa dilakukan, tapi nanti kelasnya nanti tergantung bahan yang ingin digunakan dan seberapa rumit langkah-langkahnya tadi itu juga tergantung level dari kompetensinya si siswa yang kita ajar. Itu guru yang harus benar-benar hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Misalnya yang siswa seperti apa. Ya, yang advance misalnya kita kasih ke yang beginner mungkin akan kesulitan misalnya seperti itu. Jadi ya, kalau berdasarkan dari kita tadi, saya akan simpulkan bahwa ternyata scientific approach memang bisa digunakan untuk semua kelas bahasa, mau itu beginner, mau itu advance ya. Tadi sesuai dengan gurunya, bagaimana gurunya itu melakukan namanya mix and match antara si siswanya dengan metode yang dipakai dan bahan yang akan dipelajari oleh si siswa ya. Jadi ini sangat-sangat tailoring sekali, menyesuaikan sekali dengan kemampuannya, language kompetensi siswanya. Jadi kita sama-sama setuju bahwa ini bisa digunakan dan mau itu di kelas beginner ataupun itu di kelas advance ya. Jadi scientific approach memang terlihat mudah, tapi memang harus benar-benar diperhatikan oleh gurunya sehingga metode ini bisa dilakukan dengan baik di dalam kelas. Saya mungkin tidak ada yang ingin memberikan tanggapan terakhir. Kayaknya sih saya udah cukup. Sudah cukup ya, sudah cukup panjang ya kita ya. Sudah mau habis. Sudah mau habis. Punya saya belum habis. Bapak Reskan dari tadi sudah serak-serak. Saya dari tadi batuk-batuk. Oke, kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.